Manto, kamu keren sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas dan berbagi tentang suatu hal yang sering ditanyain sama orang-orang, yaitu masalah sungsang. Banyak sekali kejadiannya sungsang itu, dan biasanya orang-orang itu, pasangan bapak dan ibu itu bingung sungsang itu bahaya atau enggak sih, gitu ya. Nah, jadi hari ini karena udah banyak yang nanya, jadi saya jelasin. Seperti biasa ya, di channel saya ini kan rahasia ya, rahasia itu nggak biasa memang ya, nggak biasa. Dilihat dari yang membawa acaranya saja kan kayak begini. Supaya gampang ngerti, saya sengaja bawa alat-alat peraga biar kayak dosen-dosen itu yang di fakultas-fakultas kedokteran. Ya, ini alat peraganya nih, satu tuh, namanya boneka Annabelle tuh. Jangan bilang-bilang ini boneka anak saya yang kecil. Dulu matanya pernah buta, terus saya perbaikin. Sekarang alhamdulillah udah bisa ngelihat lagi walaupun nakutin. Ya, ini nanti supaya bisa ngebayangin nih sungsang itu bahayanya apa ya, dan harus gimana. Nomor 2, ini langsung dari dapur. Nih. Ini bukan sembarang toples, ini nanti digunakan untuk menjelaskan masalah sungsang tadi bersama Annabelle. Gitu ya. Nah, sekarang supaya lebih konsentrasi, ambil camilan, lalu duduk manis. Baru kita mulai, gitu ya. Nah, sekarang kita harus pelajari dulu sifat sungsang itu dari awalnya, yaitu dari asal katanya. Sungsang itu sebenarnya asal katanya pertama kali itu dari negeri Cina, yaitu sung sama sang, gitu ya. Sung itu artinya arah, sang itu artinya adalah kebalikan. Jadi kalau dijadikan satu, sung sang itu artinya arah kebalikan. Arah kebalikan dari apa? Itu adalah arah kebalikan daripada kata yang lain, yaitu sung, yaitu arah, dan sep, yaitu ke bawah. Jadi sungsang itu artinya kebalikan daripada nyungsep. Nah, nyungsep itu kan ke bawah posisi bayi. Jadi kalau ini dasar panggul gitu ya, kalau ini jalan lahir, ini yang tadi, makanya saya sengaja nih bawa jalan lahir, bayi itu kan begini. Nah, posisinya normalnya, ini namanya nyungsep. Sedangkan sungsang itu arah kebalikannya, yaitu gini. Ya, yaitu gini. Tuh, ya, nanti saya jelasin satu persatu. Tapi dari asal katanya dulu harus jelas ini. Karena banyak orang bertanya-tanya nih, dari mana sih asal kata sungsang itu? Gitu ya. Ya, lagian didengerin sih, udah tahu orang sarap. Voy a la playa, había subido la marea. Itu. Itu. Había subido la marea con triple paella. Normalnya orang kalau lahiran itu dibikin sama Gusti Allah, itu bagian paling bawah daripada bayi adalah bagian kepala. Ini jauh lebih gampang untuk dilahirkan. Kenapa begitu? Karena secara ukuran antara kepala apabila dia masuk ke dalam panggul dibandingkan dengan ukuran pantat dan kaki apabila masuk ke dalam panggul, tuh misalnya ya, masuk ke dalam panggul, itu lihat sendiri, ukuran kepala itu jauh lebih kecil daripada ukuran pantat dan kaki. Jadi artinya apa? Normalnya lahiran yang biasa itu jauh lebih gampang kalau kepala yang di bawah, bukan pantat dan kaki. Jadi nomor 1, kenapa sungsang itu dikhawatirkan? Karena persalinannya biasanya lebih sulit. Oleh karena itu, bukan berarti nggak boleh sih, bukan berarti nggak boleh. Nah, ini rahasianya, karena rata-rata setiap persalinan sungsang itu disuruh sama dokternya untuk sesar, gitu ya. Nah, sekarang Pak Dokter, pertanyaan nomor 1,
apa saja sih atau kasus gimana aja sungsang yang diperbolehkan untuk lahir normal? Itu ada kriterianya. Jadi kriterianya tuh begini. Intinya, persalinan sungsang yang diperbolehkan untuk lahir normal adalah persalinan sungsang yang dirasakan mudah. Kalau yang dirasakan mudah artinya persalinan sungsang yang kalau bisa tidak ada penyulit. Jadi intinya sungsang tetap boleh dicoba lahir normal kalau dirasa tidak ada penyulit. Nah, penyulitnya itu apa aja? Kita bahas satu persatu. Baik, syarat nomor 1, sungsang diperbolehkan lahir normal kalau jalan lahirnya dinilai sudah gampang dilewati. Nah, untuk tahu masalah jalan lahir ini, tolong ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum lihat video saya tentang persalinan normal itu dilihat. Intinya gini, ini panggul panggul ibu yang belum pernah lahiran. Ketika nanti dia sudah pernah lahiran, maka panggul ini akan pecah, dan pecahnya itu perbandingannya sangat berarti bagi persalinan. Ini yang belum pernah pecah, ini yang sudah pernah pecah. Jadi ini panggul orang yang belum pernah lahiran normal, ini yang sudah pernah lahiran normal. Di samping itu, mulut rahimnya itu nanti panggulnya itu lebih bisa elastis. Jadi kalau dimasukin yang belum pernah lahir normal, misalnya sungsang begini, yang belum pernah lahir normal itu kaku banget. Ya, nomor 2, kalau yang sudah pernah lahir normal, sewaktu dia itu nanti ada mules didorong bayi itu ke bawah, ini mulut rahimnya sudah agak bisa meregang karena dia sudah pernah lahiran sebelumnya. Oleh karena itu, sungsang masih kita pada tempatnya kalau mau dicoba bisa, asal sudah pernah lahiran, dan lahirannya kalau bisa yang ukurannya normal dan persalinannya itu udah pernah yang bayi gede lewat gitu, itu biasanya masih boleh dicoba. Tapi kalau anak pertamanya misalnya prematur cuman 1 kilo gitu, nah tulang panggul ini nggak sempat robek, nggak sempat putus, tulang panggulnya nggak sempat kepisah, jadi persalinannya tetap akan ngelewatin tulang panggul yang kecil. Jadi itu tidak dianjurkan. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya masalah tulang panggul ini yang nomor 1 dikhawatirkan pada persalinan sungsang adalah kalau tulang panggul ini belum pernah pecah, maka dia itu kan reket ya. Nih bayangin. Ini jangan dilihat sebagai boneka, maksud saya yang dilihat gini nih. Di dalam kepala ini agak rontok ya rambutnya. Oke, balik lagi. Di dalam kepala bayi ini itu ada tulang namanya tengkorak. Tengkorak itu bulat. Sedangkan yang di bagian badan itu hanya tulang belakang. Gitu ya. Ini diingat dulu. Jadi, sewaktu nanti dia itu masuk ke dalam rongga, apabila anak pertama misalnya kan kaku tuh, tulang panggulnya masih kaku ya. Waktu dia kedorong ke bawah, ini tuh nggak ada masalah biasanya kalau kedorong. Kalau kedorong, 1 tadi saya bilang belum tentu juga dia sampai bawah karena melahirkan pantat dan kaki ini ukurannya besar. Tapi kalaupun dia sampai ke bawah nih kayak gini nih, tuh sampai ke bawah, mungkin yang pantat ini nanti bisa lahir. Tapi karena tulang panggulnya itu karena apa? Karena tadi tulangnya cuman tulang belakang. Tulang belakang itu kan istilahnya tegak gitu ya, kecil. Lewat sini nggak ada masalah. Tapi begitu tulang belakang sudah lahiran, nih yang jadi masalah. Kepalanya kadang-kadang terperangkap. Dia nggak mau turun lagi kepalanya. Tuh, nggak mau turun lagi. Kaki udah keluar, kepalanya kecepit sama tulang panggul. Nah, ini ada gambar saya kasih ya. Ini persalinan ini, kalau sudah seperti ini namanya adalah head entrapment. Artinya apa? Kepalanya ketinggalan dan kejebak. Namanya head entrapment. Oleh karena itu, kalau sudah begini, ini udah susah. Istilahnya apa? Nggak ditolong, bisa mati bayinya. Ditolong juga belum tentu baik. Kenapa gitu? Karena nolongnya ini harus dibetot, ditarik dari bawah. Misalnya ini tulang panggul tuh, tinggal pantatnya doang udah keluar, kepalanya terperangkap di dalam. Oleh karena tulang panggulnya belum pernah melahirkan bayi. Ini kenapa jadi kayak pembunuhan begini ya? Oke, lanjut. Jadi kalau seperti ini mau nggak mau harus dibetot. Dokter atau bu bidan yang nolong itu juga akan bingung, akan panik karena apa? Aduh, ini susah banget. Dibetot terlalu kencang.
bisa cedera, bahkan kadang-kadang bisa mati. Tapi kalau nggak dibetot, namanya ketinggalan di dalam begini kan gimana? Gitu ya. Jadi yang kita takutkan kalau pada orang atau ibu yang belum pernah melahirkan, itu adalah terjadinya terperangkapnya kepala bayi, namanya head entrapment. Oleh karena itu, kalau memang ibu sudah tahu sungsang dan sungsangnya itu sudah mendekati waktunya lahiran, misalnya nih, udah ketahuan dari USG sungsang pada usia 37 minggu. Namanya berharap boleh aja, tapi kan berharap harus dipikir. Kalau 37 minggu itu bayi udah gede di dalam rahim, itu udah penuh. Mau gimana dia mau muter kepala di bawah, kan susah. Jadi ibu kalaupun menunggu keajaiban supaya muter, ya boleh-boleh aja, tapi kadang-kadang nggak berhasil. Dari keilmuan manusia, kalau udah 37, 38, nggak usah nunggu muter deh. Takutnya apa? Takutnya lagi nunggu muter, malam-malam ibu malah udah mules di jalan, kakinya keluar gitu. Ternyata sampai ke rumah sakit, dokternya lagi tidur, atau rumahnya jauh, atau dokternya lagi di rumah istri yang kedua atau ketiga, itu kan bikin berantem. Oleh karena itu lebih baik kalau ibu anak pertama, udah nggak usah dicoba-coba, kecuali ibu tinggalnya di tempat yang nggak ada fasilitas untuk operasi, silakan. Gitu ya. Jadi nomor 1, sungsang yang diperbolehkan lahir normal kalau tulang panggulnya itu sudah besar. Misalnya, makanya sering dengar tuh, anak pertama lahir berapa bu? Kepala di bawah 3,5 kilo. Sekarang anak kedua sungsang, itu kadang-kadang insya Allah pada banyak lahiran normal. Itu nomor 1 ya. Sekarang kita berlanjut ke setelahnya. Yang nomor 2, sungsang masih boleh dicoba kalau sewaktu di USG kelihatan bahwa sungsangnya itu tidak ada lilitan tali pusat. Kalau ada lilitan tali pusat, maka persalinannya dinilai akan sulit. Coba dilihat video saya yang tentang lilitan tali pusat. Tali pusat itu nggak kecil bu, tali pusat itu bendelannya gede. Jadi syarat kita kira-kira lahir normal yang boleh diperbolehkan pada sungsang itu, syarat kedua adalah tidak adanya lilitan tali pusat. Apalagi kalau misalnya ari-arinya itu di bagian atas rahim, terus tali pusatnya itu melingkar di sini, ya kan berarti dia waktu turun dia akan ketarik, takutnya nanti terperangkap dan harus dibetot. Jadi yang kita khawatirkan pada persalinan sungsang adalah jangan sampai pas lahiran kepalanya susah turun terus harus dibetot. Itu gedenya nanti error. Karena apa? Karena saraf-saraf yang di leher sini kadang-kadang waktu dibetot itu akan putus atau cedera. Jadi ada yang ibu pernah lihat tuh kalau di pasar-pasar, orang yang begini terus, yang jalannya begini nih. Ya, yang begini gitu. Nah, itu salah satunya. Yang ya gitu ya, yang begini tangannya gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi dipikir benar-benar. Syarat nomor 2, kalau mau lahiran sungsang di USG dulu kalau bisa, tidak ada lilitan. Gitu ya. Syarat nomor 3, bayinya sewaktu mendekati lahiran itu kan periksa setiap minggu. Berat badan bayinya itu jangan terlalu besar. Kenapa gitu? Untuk masuk ke panggul, pantat dan kaki ini kan udah besar ya. Pantat dan kaki ini udah susah. Kalau bayinya itu makin gendut, tentu makin gede, makin susah untuk istilahnya lahir, dan makin besar kemungkinan untuk stuck atau ketinggalan. Apalagi pas bahu. Ya, nah ini ada yang mau saya bilang nih. Ini masalah bayi besar. Ibu perhatikan baik-baik nih. Misalnya ini adalah tulang panggul. Ini misalnya adalah tulang panggul. Ya kebetulan aja nih tulang panggulnya ada mereknya lah. Misalnya ini tulang panggul. Lihat baik-baik bu. Sewaktu dia turun, nih misalnya dia turun ya. Nih dia turun masuk ya. Bayangin. Setelah dia turun, maka setelah masuk ke sini lihat tuh. Mau tidak mau tangan akan keganjel sama tulang panggulnya ibu. Mau nggak mau. Jadi ketika dia turun, plek, tuh lihat tuh, tangannya itu namanya tangan menjungkit kalau bahasanya dokter kandungan. Tangannya ngejungkit ya karena keganjel sama ini. Jadi bayangin, tadi aja kalau nggak ada tangan begini, kepala ini bisa ke
terperangkap di dalam. Apalagi begitu ada tangan ini. Aduh, ini namanya tangan menjungkit. Ini artinya persalinannya bakal kacau. Tuh, tangannya menjungkit. Ini nanti suatu saat anak saya gede, itu yang cewek ngelihat bayi, boneka bayinya digini-gini, saya dimarahin kali ini. Tuh ya, namanya tangan menjungkit. Jadi, kalau mau coba lahir normal dan udah ketahuan sungsang, tolong di akhir-akhir kehamilan, tolong dikontrol makannya. Kenapa begitu? Supaya bayinya tidak terlalu besar. Biasanya kalau sekitaran 2,5 kg, 2,6 kg, nggak sampai 2,7 kg, itu biasanya lahiran sungsangnya masih pada tempatnya untuk dicoba. Jadi ingat, kalau ibu mau coba lahir normal, syarat yang nomor 3, tolong dikontrol makannya, jangan sampai dia stuck di dalam panggul tuh. Ini udah susah ini. Nanti dari bawah ditarik-tarik juga kan kasihan. Saraf yang di sini putus, saraf yang di leher putus, tangannya nanti jadi nggak sempurna geraknya, gitu ya. Itu syarat yang nomor 3. Sekarang kita cari syarat yang lain. Syarat berikutnya adalah begini. Biasanya kalau mulut rahim itu udah kebuka besar gitu ya, kebuka besar, maka bayi ini turun bersama-sama sebenarnya sama namanya lapisan ketuban. Jadi sama lapisan ketubannya dia turun. Gitu ya. Setelah pembukaannya di bawah itu besar, barulah ini turun, tapi biasanya di dalam namanya balon ketuban. Jadi dia relatif licin. Jadi syarat berikutnya, sungsang nggak boleh dicoba lahir normal atau dihindarkan kalau ketubannya pecah duluan. Jadi misalnya pembukaan mulut rahimnya masih kecil, bayinya masih di dalam, ini pembukaan mulut rahimnya kecil, terus balon ketubannya pecah duluan, belum ada pembukaan istilah atau pembukaannya kecil, tapi ketubannya pecah duluan. Apa yang terjadi? Bayinya mah belum turun, bayinya nih belum sempat turun, bayinya belum sempat turun, tapi ketubannya udah ngocor terus. Di dalam akhirnya gimana? Di dalam akhirnya kering. Bayangin, persalinan sungsang kering masuk panggul, jadinya seret, gitu ya. Jadi syarat berikutnya, memang lahirannya kalau bisa di tempat yang tiba-tiba bisa operasi atau di rumah sakit kalau sungsang yang dirasa susah. Kenapa begitu? Begitu pembukaannya baru 1 atau 2, tiba-tiba ketubannya pecah, sedangkan ibunya belum mules misalnya, dan kita tahu di USG-nya sungsang. Artinya apa? Dan ketuban itu akan keluar terus ngocor, akhirnya di dalam jadi seret. Ketika seret, apa yang terjadi? Lahirannya makin susah. Jadi syarat berikutnya adalah waktu mulai persalinan, ketuban tidak boleh pecah duluan. Gitu ya, jadi mungkin makin jelas. Syarat selanjutnya adalah ibu-ibu yang persalinan sungsang itu kalau bisa enggak bekas atau riwayat sesar. Kenapa begitu? Karena riwayat sesar itu dia persalinannya, kembali saya ada videonya, tolong ditonton video sebelumnya tentang riwayat sesar yang mau coba lahir normal. Itu salah satu tidak bolehnya adalah kalau riwayat persalinannya dinilai atau diduga akan ada kesulitan, sehingga dia ngedennya akan lama, bekas jahitannya akan tertarik terus lebih lama dan lebih kuat karena dia ngedorong bayi yang ada kesulitan, jadi kerjanya makin berat. Waktu dia dorong kontraksi kuat, bekas jahitannya bisa robek. Nah, syarat yang ini mungkin ini adalah syarat yang kurang begitu orang kasih tahu, tapi ini di lapangan sangat berguna. Tadi saya bilang, lahiran sungsang ini sewaktu-waktu kan akan macet ya, akan macet. Setelah macet, maka misalnya udah keluar nih, tinggal ini. Ini kan harus akan ditolong mau nggak mau nih misalnya, dan ditolongnya itu akan ditarik dari bawah. Ditariknya juga nggak sembarangan. Dokter-dokter dan bidan-bidan ini udah belajar lama. Karena apa? Untuk meminimalisasi waktu ditarik ada yang patah. Walaupun patah itu sering ada yang kejadian, itu saya kasih tahu. Tetapi untuk meminimalisasi ini, dokter sama Bu Bidan itu udah banyak pelatihannya, udah banyak pelajarannya. Nah, cuman masalahnya gini, untuk narik begini, untuk nariknya itu nggak sembarangan loh, ada tekniknya kayak kungfu, beneran, nggak bohong saya.
Jadi ini diputar dulu, lalu diputar kiri, lalu ini diangkat ke atas. Itu supaya lebih lentur dia waktu lahirin, supaya lebih meminimalisasi cedera. Cuman untuk melakukan tindakan ini memerlukan kerjasama dari pasien. Pasien itu waktu ditarik, ibu bayangin saya ini adalah ibu hamilnya, gitu ya. Waktu saya lahiran pasti saya itu susah dikasih tahu. Sedangkan untuk narik ini, maka kaki paha saya itu harus dibuka lebar. Dibuka lebarnya itu sampai ke arah ketek saya. Nah itu nggak main-main, nggak semua orang bisa. Saya kasih tahu gambarnya ya. Jadi kaki si ibu keduanya harus sampai dengan ketek kiri dan kanan. Jadi pada ibu-ibu yang jarang kerja atau ibu-ibu yang manja, nggak bisa dikasih tahu, itu alamat nggak usah coba-coba lahir sungsang deh. Kenapa begitu? Karena untuk ngelahirinnya nanti kasihan anaknya. Ditambah, maaf ya, ibu-ibu yang gendut atau obesitas. Kenapa begitu? Karena lipat pahanya itu, kalau ibu nanti, kalau ibu termasuk yang obesitas, ibu lihat aja, ibu ngangkang di depan cermin. Tuh, dokter mana lagi yang ngasih tahu gini kecuali dokter nggak bener. Ibu ngangkang di depan cermin, ibu lihat lipat paha ibu itu ada lemaknya itu bergelantungan dan tebel. Jadi itu nutupin jalan keluarnya bayi. Jadi ini dari segi pertimbangan pasien. Syarat ini intinya adalah satu, bisa kerjasama, nggak panikan. Kalau panikan, takut atau setengah-setengah mau coba lahir normal untuk sungsang, jangan. Karena nanti pada saat ibu lahiran itu kadang-kadang udah nggak bisa dikasih tahu, udah panik, udah sakit. Jadi satu, harus bisa diajak kerjasama untuk lahiran. Nomor dua, jangan deh pasien-pasien ibu-ibu yang muda, ibu-ibu yang hamil karena kecelakaan umur 16 tahun, 17 tahun, sekarang banyak bu. Kalau anak-anak ibu ternyata termasuk yang itu dan dia sungsang, jangan coba lahir normal. Jangankan sungsang, lahir biasa aja susah dikasih tahu. Untuk nahan sakit, untuk bersabar, untuk supaya kakinya dibuka walau dalam keadaan sakit, itu susah. Nomor tiga, jangan orang yang agak-agak gila. Maksud saya itu ada ibu-ibu yang gangguan mental atau stres, udahlah itu sesar aja. Nomor empat, jangan ibunya itu terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk, walaupun dia mau membuka kaki, walaupun dia mau ngangkang, tetapi dia tidak bisa. Bukannya nggak bisa, karena ototnya itu terlalu tebal. Yang megangin juga udah kemeng bu, udah nungguin seharian, terus suruh megangin kakinya ibu hamil yang gemuk. Aduh, itu kan bikin encok sebenarnya, gitu ya. Nah sekarang banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau berusaha untuk mengubah apabila keadaannya sungsang atau enggak. Nomor satu yang perlu diperhatikan adalah kalau dia kira-kira di bawah 7 bulan itu sungsang, itu masih nggak apa-apa. Karena apa? Karena ukuran bayi masih relatif kecil, tetapi ruangannya, rahimnya itu kan masih bisa muter-muter dia. Nah cuman yang agak bermasalah itu kalau sudah pas USG di atas 7 bulan, terus dikasih tahu bahwa kok bayinya sungsang. Nah memang sih yang mutar itu nanti di dalam kan Gusti Allah ya, kita cuman bisa berharap gitu ya, tapi kita harus berikhtiar. Nah ikhtiarnya itu atau usahanya itu dari zaman dulu itu ada gerakan-gerakan yang anti sungsang. Jadi ceritanya gini, gerakannya itu biasanya ini nungging, atau orang bilang posisinya intinya adalah, ini kalau dilihat ya, ini rahim dalam keadaan sekarang terbalik. Nah, karena bagian paling berat bayi itu tadi pantat dan kaki, maka kita kasih dia kesempatan supaya pantat dan kaki ini kan lebih gede. Jadi kalau dia lagi dalam keadaan dada ini paling bawah, terus kita biarkan si bayi kita ini bergerak, maka biasanya pantat dan kaki itu akan cari daerah yang paling bawah. Intinya kita harus kasih
situasi di mana dada sang ibu itu lebih bawah daripada panggul. Maka mau nggak mau, si bayi ini akan memposisikan pantat dan kakinya itu di daerah paling bawah yang saat ini adalah dadanya ibunya. Mau nggak mau kalau pantat dan kaki di daerah paling bawah, maka kepalanya ini nanti akan masuk ke panggul. Dan nanti kalau ini sudah terjadi, biasanya sewaktu ibu berdiri, kondisi ini udah nggak rileks lagi. Sehingga rahimnya menjadi kencang, posisi ini jadi fix. Jadi fixnya itu kepalanya akan tetap fix di bawah, pantat dan kaki akan tetap fix di atas. Nah, cuman ini ada syarat-syaratnya. Nomor 1 adalah ibu harus kasih waktu ini lumayan lama. Kira-kira setengah jam. Kenapa gitu? Supaya setengah jam itu ibu pura-pura diem. Kok diem Pak Dokter? Karena bayi itu entah kenapa dia nyadarin loh. Kalau misalnya dunianya dia itu lagi goyang-goyang, dia itu nggak mau gerak. Jadi seakan-akan ibunya itu diam gitu, tenang, sambil kasih posisi ini. Jadi kasih waktu kira-kira 30 menit dengan syarat perut lagi dalam tidak keadaan kontraksi atau keras. Sebab kalau keras ya bayinya kejepit, nggak bisa muter-muter gitu ya. Nah, supaya nyaman, ini trik-trik dari saya. Ambil bantal, ibunya dalam posisi seperti ini, santai kan ini, tangan kiri dan tangan kanan. Ya nggak usah gini-gini banget sih, gini aja. Sambil nonton TV gitu ya. Kan drama Korea itu kan nggak kerasa lah kalau setengah jam. Saya pernah lihat itu, ibu-ibu kalau udah drama Korea itu kayak udah nggak ada ingetannya lah. Nah gitu. Kasih setengah jam, kasih bantal, sambil nonton, sambil dilemesin, kaki agak diregangin. Intinya kayak gini. Dan jangan lupa harus pakai baju. Kalau ibu nggak pakai baju, apalagi nggak pakai celana, posisi ini ada sering gangguan dari suami ini. Kalau ngelihat istri dalam keadaan nungging tanpa busana, gitu ya. Nah, pada ibu-ibu yang nggak tahan posisi begini, biasa disiasati dengan posisi lain. Tapi prinsipnya sama, bagian dada harus berada lebih bawah daripada bagian panggul. Jadi ada ibu-ibu yang kasih posisi seperti ini. Intinya sama, dadanya ibu menjadi bagian paling bawah daripada panggulnya ibu. Sehingga pantatnya bayi nanti akan sama aja, akan berada di bagian bawah. Nah ingat, yang seperti ini itu harus dilakukan dalam keadaan posisi yang tidak kontraksi atau rileks. Jadi pada minggu-minggu seperti ini disarankan dokternya kalau perhatian itu akan ngasih Akan ngasih obat anti kontraksi. Jadi sebelum kayak gini 1 jam sebelumnya minum obat anti kontraksi sehingga perutnya rileks. Gitu ya. Nah, ada juga sih ibu-ibu zaman dulu itu yang melakukan pijat. Nah, melakukan pijat apa? Penasaran kan? Saya jelasin sekalian. Nah, pijat itu maksudnya bayi yang dalam keadaan tadi sungsang seperti ini, biasanya sama dukun beranak atau sama apa itu diputer. Jadi keadaannya kepala di bawah lagi. Ini boleh dilakukan nggak? Sebagai dokter sih saya nggak boleh nganjurin. Tapi memang banyak pijat-pijat yang bisa muter seperti ini. Cuman yang mau saya bilang itu ada beberapa hal. Nomor 1, pemijatan seperti ini itu hanya bisa dilakukan pada ibu-ibu yang rahimnya udah kendor. Jadi biasanya ibu-ibu yang sudah punya anak ketiga atau keempat, kan rahimnya ini kan jadi kendor ya. Nah, jadi dia lebih bisa untuk dipijat dari luar. Mijatnya itu ya istilahnya diputar kepalanya, dirilekin sama kayak tadi, dirilekin terus diputar gitu dengan 2 tangan sehingga nanti muter. Nah, sekarang masalah resiko. Kenapa kok dokter nggak boleh merekomendasikan pijat pemutaran bayi? Nah itu ya. Nomor 1, bayangin. Waktu diputar, tiba-tiba selang tali pusatnya ini entah kenapa tersimpul atau terpilin atau terapa-apain. Jadi nomor 1, pernah ada kejadian setelah diputar bayinya meninggal. Karena apa? Karena tali pusatnya jadi nyimpul. Karena dibulak-balik nggak keruan. Itu nomor 1. Nomor 2, yang boleh dipijat setelah di USG bahwa ari-arinya ini tidak berada tepat di bawah perutnya ibu, di dinding perut. Bayangin kita mau pijat dari arah sini nih, dari arah luar. Pas dipijat tepat di bagian sini, ari-arinya itu di bagian sini, di bagian depan perut.
Kalau yang bagus, kalau mau dipijat itu yang ari-arinya di belakang sana tuh, di belakangnya bayi. Jadi waktu kita pijat-pijat, ari-ari tidak kena pijat. Kenapa gitu? Ketika dipijat-pijat, sering kejadian yang namanya solusio plasenta atau ari-arinya copot. Habis itu mati bayinya karena perdarahan di dalam. Jadi sangat penting kalau yang mau dipijat-pijat, ini bukan rekomendasi dokter ya. Ini hanya hati-hati gitulah. Nomor 1, rahimnya udah rahim kendor atau sudah anak kesekian. Nomor 2, ari-arinya harus dipastikan tidak di bawah kulit perut ibu atau di arah belakang sana, itu yang bagus. Tapi kalau enggak jangan deh, kalau enggak jangan. Jadi itu makanya ada orang-orang dulu udah dipijat dulu. Nah, pada intinya sih orang hamil pijat boleh selain perut. Karena kita nggak tahu nih, orang hamil rata-rata nggak tahu ari-arinya ini. Kadang-kadang kalau misalnya dipijat dari luar itu kepijat terlalu keras, pecah gitu ya. Nah, semoga ngerti nih kalau pertimbangan mau dipijat atau enggak. Kalaupun mijat harus yang budukunnya itu harus yang udah biasa dan ngelakuinnya pelan-pelan. Begitu waktu dipijat rasanya itu kok keras, rasanya sakit, langsung buru-buru di stop. Nah, emang ada bagusnya tetap pakai obat anti kontraksi supaya perutnya nggak lagi dalam keadaan tegang gitu ya. Jadi itu hal-hal yang akan saya kasih tahu kurang lebihnya kalau mau coba lahir normal pada sungsang itu begitu. Adapun saya cara ngasih taunya harus keras atau kelihatannya melarang atau galak, enggak. Ini buat kebaikan ibu sama kebaikan bayi. Jangan sampai waktu hari H-nya malah jadi kejadian. Nah, nanti kalau memang kepalanya itu terperangkap di dalam, ini kan mau nggak mau harus cepet ya. Dibetotnya itu bayangin, bisa dibetot pakai tangan, ada juga yang terpaksa dibetot pakai yang namanya forceps. Bayangin, ini ketinggalan di dalam, ya, ketinggalan di dalam panggul, nggak bisa turun, terus dimasukin besi, karena tangannya yang nolong nggak bisa masuk, karena ini kan besar, ini kan sempit tuh. Ya bayinya kan gede, kan sempit. Mau nggak mau dimasukin besi namanya forceps. Kepala bayinya itu dari luar dipegang forceps, dipegang pakai besi, habis itu dibetot. Bayangin, bayinya cedera. Jalan lahir ibu namanya ada besi itu pasti akan berdarah, pasti harus dijahit. Aduh, itu repot setengah mati. Makanya zaman sekarang kalau ditanya, kok dokter pada sering nganjurin sungsang, emang nggak bisa? Bukannya nggak bisa, kadang-kadang juga mikirin ibu-ibunya. Kan dilihat-lihat nih, ini ibu udah 5 kali lahiran, dokter, terus di USG nggak ada lilitan, bayinya juga kecil, nggak gede. Kenapa nggak gede? Biasanya jadi satu cerita tuh, ibu-ibu yang anaknya banyak, itu yang diuruskan banyak, makannya sedikit, nggak punya pembantu, ekonomi sulit, jadi bayinya nggak gede yang sekarang. Di USG nggak ada lilitan, orangnya juga pasrah, berdoanya juga bagus. Ibu cocok untuk dicoba lahir normal, walaupun lahir normalnya harus di rumah sakit, supaya kalau ada apa-apa bisa langsung ditindak. Tapi kalau misalnya anak-anak milenium masih muda, nggak biasa nyuci, nggak biasa apa, sehingga panggulnya kan sempit. Terus di USG sungsang, anak pertama kerjaannya hanya ngemol dan makan ibunya, jadi perutnya gendut, pahanya gendut, bayinya gede. Tuh coba, dokter saya mau coba lahir normal nggak? Maaf bu, bukannya nggak bisa, bahaya buat ibu maupun bayi gitu ya. Moga-moga semua yang menanyakan masalah sungsang, kenapa kok saya bikin video ini, karena ini ngejelasinnya gini kan susah dan lama dan berulang-ulang. Belum lagi saya harus bawa si Annabel ini, punya anak saya, dan ini, dan susah saya ngejelasin, susah. Tonton aja videonya. Walaupun saya tuh bingung ya, udah nonton gini mau sekalian di subscribe gitu loh, karena subscribe itu amal, subscribe-nya juga nggak bayar. Jangan lupa lonceng ditekan, supaya kalau ada video-video lagi dari dokter saraf kayak saya, ibu udah tahu, nambah pengetahuan. Siapa yang perlu tinggal di share gitu ya. Apa perlu saya joget-joget kayak si Chandrika Cica itu, tung tung tang ting tang ting tung tung tang ting tang ting tung tung? Kan nggak mungkin bu. Udahlah, subscribe aja gitu ya. Kalau begitu, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.